Niatnya cuma iseng karena film ini masuk ke top 3 Netflix, tapi ternyata filmnya emang sekonyol dan selucu itu. So let's talk about Trouble. Dömer Conny Rönnqvist för mordet bestämt. Jag kommer komma ut jätte... Om du också vill... Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal review film yang baru aja tayang di Netflix juga di bulan Oktober ini yang berjudul Trouble atau Stroll dalam bahasa Swedianya. Tapi nggak disangka kalau film ini tuh datang dari negara Swedia dan gue juga baru tahu kalau ternyata film ini tuh hasil remake dari film jadulnya juga yang berjudul sama yaitu Stroll atau Trouble di tahun 1988. Dan di sini gue juga sebagai orang yang belum pernah nonton film originalnya dan tapi ternyata gue masih merasa juga film ini masih layak banget ditonton karena emang namanya juga film remake jadi nggak ada hubungannya dengan film yang sebelumnya kan. Dan gue ingetin lagi ke teman-teman semua kalau video kali ini adalah full review gue non-spoiler setelah nonton film Trouble dan gue rasa juga nggak perlu dijelasin juga secara ending explain-nya karena film ini juga emang enteng ya, kalian juga bisa nonton sama keluarga juga. Tapi film ini masuk ke kategori remaja ya, bukan masuk yang ke anak kecil karena masih ada adegan crime-nya juga atau kriminalnya juga. Sedikit sinopsis tentang film Trouble ini. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Conny. Dia adalah seorang salesman di toko elektronik TV dan dia juga sekaligus adalah mantan suami sekaligus ayah dari keluarganya yang sudah bercerai. Di sini dia juga ingin membahagiakan anaknya karena sebentar lagi dia akan ulang tahun dan dia pengen banget beri hadiah. Namun ketika dia ingin mencari uang tambahan untuk membelikan hadiah anaknya, dia malah terseret ke kasus pembunuhan kliennya nih. Dia dituduh melakukan pembunuhan dan dia dipenjara dan dihukum selama 18 tahun di penjara. Saking apesnya, dia juga malah terlibat lagi di dalam penjara dengan mafia perampok di sana. Dan pada akhirnya, dia juga harus mengungkap kasusnya dan menemukan siapa pelaku aslinya. Dan sampai di sini aja untuk sinopsisnya, so langsung aja kita masuk ke review session. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi review film Trouble. Dan gue setelah nonton film ini tuh gue ngerasa banget kalau film ini emang fun banget ya. Fun dalam artian enteng dan konyol banget. Karena gue berekspektasi kalau film Trouble gitu masalah. Ternyata filmnya nggak terlalu ke action dan crime banget yang kita harus tegang banget. Tapi nonton film ini tuh kayak enteng dan dibuat kita ketawa ngakak aja gitu sama film ini. Dan bisa gue bilang kalau film ini juga layak banget buat ditonton bersama teman atau keluarga. Tapi bukan artian untuk anak kecil juga. Karena filmnya emang mengandung kekerasan dan juga adanya kriminal-kriminal lainnya. Tapi karena gue nonton film ini bersama temen juga merasakan kalau film ini emang bisa diajak ketawa bareng dan sebagainya juga. Karena film ini emang bener-bener enteng ya. Kalian bisa nonton sendiri dan kalian juga yang udah nonton pasti ngerasa kalau film ini emang ya fokusnya buat kita menghibur kita aja gitu ketawa walaupun story-nya yang agak berat. Yang mana dia kan itu adalah seorang yang ceroboh ya. Dia kan ceroboh banget. Dia tuh harus ketimpa musibah terus sampai di penjara dan juga harus sampai terlibat dengan mafia perampok. Yang sebenarnya tuh ide cerita film ini tuh emang agak berat banget ya karena emang membahas tentang gembong narkoba dan juga emang kekerasan juga dan sebagainya dan juga ada kasus pembunuhan juga tapi dibuat dengan secara enteng ya namanya juga gue baru sadar juga sih setelah nonton bahwa ada genre-nya tuh komedinya juga action, crime sama komedi dan emang komedinya berhasil gitu walaupun film ini datangnya dari negara Swedia tapi gue nggak nyangka banget kalau komedi yang dibuat di film ini tuh dibuat secara universal atau emang buat banget kalangan orang banyak aja jadi kayak gue aja yang dari Indonesia tuh nontonnya emang ketawa juga ngakak karena emang dia yang memainkan komedinya secara gesturnya, secara ucapannya dan secara juga tindakan-tindakan yang konyol banget. Walaupun juga si Conny ini terlibat dengan mafia perampok di dalam penjara, tapi kita juga ngelihatnya juga sebagai acting yang fun aja gitu, sebagai film yang fun aja, lucu banget. Jadi ditempatkan komedinya secara teratur aja gitu. Jadi emang ada space buat kita ketawa juga di dalam film ini. Ya walaupun di sisi lain juga kita kan merasakan tegang terhadap filmnya karena emang filmnya tuh pengen banget mengungkap atau fokus untuk mengungkap siapa sih sebenarnya pembunuh aslinya kan. Ya walaupun terlepas dari film ini emang adalah film remake dari pertamanya, entah itu emang segi komedinya emang selucu dari film pertamanya atau gimana, tapi gue ngerasa emang kalau nonton film Trouble yang 2024 ini merasakan emang filmnya seenteng itu. Dan gue ngerasa juga kalau emang si Bapak John selaku sutradara memasukkan unsur komedi di film ini tuh emang pas banget atau balance ya, seimbang banget. Karena gue ngerasa kalau film ini walaupun action kriminal ya harus mengungkap siapa pelaku aslinya gitu kan, tapi emang ada unsur komedi
endingnya yang ngebuat kita sebagai penonton juga bertahan untuk nonton sampai akhir juga. Dan itu review gue dari segi filmnya yang fun atau light ya, atau enteng. Dan untuk selanjutnya adalah dari segi plot atau storyline dari film Trouble ini, yang gue rasa emang film ini juga patut diacungin jempol dari segi storyline-nya ya. Karena emang film ini menggunakan 3 layer. Yang pertama adalah ketika si Connie ini adalah sebagai salesman TV, yang mana dia juga ingin mengumpulkan uang untuk membahagiakan anaknya. Dan kemudian layer kedua adalah ketika dia masuk penjara dan bertemu dengan mafia perampok di dalam sana. Hingga ketika layer ketiga, dia harus lagi menyelesaikan konfliknya untuk menemukan siapa sih pelaku aslinya, dan juga harus dihadapkan dengan mafia perampok juga. Yang ngebuat gue juga merasakan kalau film ini walaupun menggunakan 3 layer dari segi story-nya, tapi terasa rapi aja gitu. Jadi nggak saling bertuburukan banget. Walaupun pada akhirnya juga kita harus melihatkan dari segi konfliknya, dari mafia perampok dan juga pembunuh aslinya yang saling bertuburukan ya. Tapi yang gue rasa momen tuburukan konflik itulah yang ngebuat film ini tuh menjadi bagus. Karena gue juga pas nontonnya juga ketawa ngakak ketika si mafia perampoknya bertemu juga sama dia yang ingin mengungkap si identitas kepada polisinya. Dan juga untuk dari segi plotnya bisa dibilang film ini tuh sebenarnya pace-nya cepet banget ya untuk menyajikan konfliknya, cepet banget gitu dari awal yang konflik tentang gembong narkoba, terus juga konflik si Connie yang masuk ke penjara dan juga sebagainya. Tapi walaupun pace konflik di film ini tuh cepet banget, tapi gue rasa kayak penyelesaiannya tuh lambat banget. Dia dalam segi resolusinya lambat banget. Karena kita harus menunggu 3 lapis konflik yang harusnya kita pikir udah selesai, tapi ternyata belum. Yang membuat kita jadi kesel dan deg-degan lagi. Ya entah gimana, walaupun kita sebagai penonton juga udah ngerasa tegang dan kesel banget sama endingnya yang bakal kayak gimana. Tapi gue rasa bapak sutradaranya tuh berhasil ngebuat penontonnya supaya kita semakin terpacu lagi untuk nonton filmnya sampai habis. Tapi itulah dari segi pace konflik di film ini yang serasa cepat banget, tapi dengan resolusi yang lambat. Oke, untuk selanjutnya, paling dari segi karakternya, gue ngerasa kalau nonton film ini tuh berasa hidup banget dari segi peran utamanya, ya seperti si Connie, Diana, dan juga mafia perampoknya tuh. Jujur gue ngeliat mafia perampoknya tuh di dalam film Trouble ini tuh kayak berasa banget, emang lucunya dapet, kriminalnya juga dapet, tegangnya juga dapet. Dan paling kurangnya dari karakter minornya seperti yang kayak supportingnya, bahkan main villainnya juga, si Helena, yang gue rasa tuh memerankan film ini tuh kayak kurang aja gitu. Kayak kurang berasa hidup banget dan sebagainya juga. Ya paling itu aja untuk karakter minornya, gue ngerasa banget untuk menghidupkan ceritanya. Bahkan kepala polisinya gue bilang juga aktingnya kayak aduh kemana sih ini aktingnya, mau dibawa kemana. Ya gue paling bagus yang ngeliatnya perampoknya, si Connie-nya dan juga Diana. Itu aja sih paling dari segi karakternya. Oke, paling jadi itu aja untuk segi review gue, non-spoiler bahas film Trouble ini. Dan sisanya bisa kalian nilai sendiri lagi dan diskusikan di kolom komentar. Dan untuk kesimpulannya, film Trouble ini bisa gue kasih final score atau dari FLI's rating sebesar 7, atau gue bilang cukup oke lah ya. Jujur walaupun film ini juga bisa dibilang pendatang baru dan banyak lagi yang perlu diimprove lagi dalam film ini, tapi gue ngerasa nonton film ini tuh kayak fun aja, kayak emang enteng aja, film yang kayak buat gue ngerasa terhibur aja, dan juga lucu dan konyol banget. Jadi gue bisa kasih rating 7 atau cukup oke lah ya. Dan so sorry banget kalau ada salah-salah kata dalam menjelaskan, ini cuma review opini dari pribadi gue sendiri. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk di like, dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini, supaya gue bisa ngasih konten video menarik dan bermanfaat lainnya seputar film. Dan juga kalau kalian punya request soal film, kalian mau gue bahas film apa atau review film apa, langsung aja ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di next video, and salam pecinta film. Trouble 2024. Asli ini mah definisi sial dan ceroboh.